Halo, apa kabar pemirsa? Nama saya Coach Cynthia Wiharja, saya adalah pemilik dari Action Coach Jakarta Selatan. Dan hari ini kembali lagi kita ke Business Inspirations. Business Inspirations adalah sebuah program di mana Anda bisa bertemu dengan pakar-pakar bisnis yang sudah atau telah melakukan sesuatu yang unik atau berdampak positif, bukan hanya untuk bisnisnya, tapi untuk komunitas dan masyarakat. Ya, jadi setiap minggu kita akan bicara dengan narasumber untuk menceritakan sukses story, visi, dan juga strategi-strategi apa yang mereka lakukan yang membuat mereka sukses dalam bidangnya. Bukan hanya Anda akan belajar tentang strateginya, tapi lebih penting lagi Anda akan belajar tentang bagaimana cara berpikir mereka sampai mereka bisa mendapatkan strategi-strategi tersebut. So, this show is about real people, real business, real inspirations. Stay with us. Hari ini topik kita adalah mempercepat kesejahteraan masyarakat lewat program Corporate Social Responsibility. Jadi bagaimana sebuah CSR program itu bisa dibentuk supaya membenefit bukan hanya bisnis tapi juga untuk masyarakat, ya. So hari ini narasumber kami adalah Bapak Firman Muiz. Selamat datang Pak Firman. Terima kasih. Pak Firman Muiz adalah Senior Vice President dari CIMB Niaga, khususnya untuk Special Lending dan Microfinance Head, ya, untuk di business bankingnya. Oke, sedikit background untuk CIMB Niaga dan dari sisi pinjaman, divisi Special Lending dan Microfinance berkembang secara pesat, ya, dari 60 M per bulan di 2010 sekarang sudah 100 M per bulan, begitu. Betul. Ya Pak Firman. Betul. Ya, jadi luar biasa, perkembangannya hampir 100%. Dan CIMB Niaga pun masuk top 5 banks in terms of asset lending, dan divisi ini terus berkembang di daerah-daerah seperti Medan, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan juga sudah masuk ke Indonesia Timur, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, ya. Targetnya untuk menyalurkan dana sehingga 200 M per bulan, ya, dan mendukung perkembangan ini. Uniknya CIMB Niaga juga meluncurkan program CSR, yaitu Success Academy, ya, yang ditunjukkan untuk membantu meningkatkan hasil bisnis dari sektor mikro laju dan special lending, ya. So let's begin. Ayo kita mulai dengan beberapa pertanyaan, ya. Boleh memperjelas ya Pak Firman, di business banking apa sih bedanya special lending, microfinance, dan SME? Oke. Jadi di business banking itu untuk yang UKM itu pendekatannya ada dua. Satu pendekatan melalui special lending, di mana pembiayaan kredit ini tidak langsung kepada para debiturnya. Jadi melalui pola kerjasama, di mana kita contohnya untuk pembiayaan kepada petani, misalnya petani kelapa sawit, kita selalu melakukan kerjasama dengan inti daripada perkebunan sawit itu sendiri. Kemudian pembiayaannya itu tidak langsung kepada petaninya, tapi difasilitasi oleh inti melalui kerjasama dengan koperasi unit desa. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain adalah bahwa kita juga melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, di mana perusahaan besar itu punya binaan-binaan. Nah, berdasarkan kerjasama ini, kemudian binaan-binaan inilah yang kita kasih pembiayaan. Tapi tidak terlepas bahwa binaan ini menjadi supplier daripada perusahaan besar, ya, sehingga kita memberikan dalam bentuk kebutuhan modal kerja atau investasi. Itu dari sisi special lending. Dari sisi microfinancing, atau kita sebut sekarang brandnya adalah mikro laju. Okay. Nah, mikro laju itu kita lebih kepada direct, lebih kepada langsung pembiayaannya kepada para debitur. Dalam hal ini, kita pembiayaan itu dilakukan melalui unit-unit kerja yang sudah tersebar sekarang mulai dari Sumatera Utara sampai ke Bali, di mana juga dalam tahun ini kita akan buka Kalimantan dan Sulawesi, ya, sehingga pembiayaan itu benar-benar langsung dinikmati oleh para pelaku-pelaku daripada usaha-usaha mikro itu sendiri. Yang menjadi debitur adalah para pelaku itu sendiri. Okay. Itu, tanpa melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan inti. Okay. Itulah perbedaannya. Kalau SME itu juga dia punya targetnya adalah untuk usaha kecil dan menengah. Namun dibedakan dari nilai dia punya
pinjamannya. Kalau di SME yang ada di CIMB Niaga itu adalah yang pinjaman di atas 1 miliar. Kalau untuk UKM atau untuk special lending dan untuk mikro, itu pinjaman-pinjaman yang di bawah 1 miliar per masing-masing debiturnya. Itulah perbedaannya. Tapi kalau special lending itu dilihatnya juga dari... Ada payungnya, ada umbrellanya. Jadi kita buat umbrellanya dengan perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan inti, kemudian nanti berdasarkan kerjasama ini baru kita kasih kepada para end usernya mereka. Gitu, atau kepada para suppliernya mereka. Nah, kalau untuk mikro laju, itu kita tidak perlu lagi membuat satu payung dengan perusahaan inti, karena ini sifatnya adalah direct financing, yang langsung kita berikan kepada pelaku daripada usaha kecil itu sendiri, atau usaha mikro itu sendiri. Kalau bisa cerita sedikit tentang diri Anda ya Pak ya, background Anda, passion Anda, kok Anda memilih untuk memimpin divisi ini Pak? Dari semua divisi yang di bank, apa passion Anda di divisi ini Pak? Ya, kalau saya lihat, saya di Bank Niaga sudah cukup lama, ya, sejak ikut dengan Bank Niaga itu sampai saat ini, sampai menjadi CIMB Niaga, kurang lebih sudah 20 tahun. Di mana perjalanan saya punya karir itu mulai dari operation, kemudian saya pernah pegang juga kredit komersial, terus kemudian terakhir di tahun 2001, saya di-appoint dan diberikan tanggung jawab untuk bagaimana mengembangkan kredit-kredit UKM oleh manajemen pada saat itu. Saya melihat bahwa kredit-kredit UKM itu menurut saya lebih challenging, ya. Dan saya lihat juga bahwa di Indonesia sendiri, ya, kalau kita lihat usaha untuk yang namanya UKM itu pasarnya masih luas, ya. Pasar masih luas, namun kalau kita lihat bahwa pembiayaan kepada sektor ini sendiri masih terlampau kecil, gitu ya. Sehingga di situ saya melihat bahwa pertama adalah peluang kita masih cukup besar, ya. Kedua adalah bahwa pembiayaan ini menurut saya itu lebih kepada yang sifatnya untuk pengembangan, ya, maupun pemberdayaan, gitu loh. Nah, jadi saya lihat ini very challenging, gitu ya. Jadi saya pikir ini suatu hal yang sangat menarik pada saat itu, gitu loh. Bagaimana saya bisa secara market share dari Bank Niaga pada saat itu, saya bisa perbesar pembiayaan ke UKM, kemudian juga saya mencoba untuk melakukan kayak semacam balancing antara kredit corporate dengan kredit komersial dan kredit UKM. Gitu. Ini buat saya itu sangat menantang, karena pada saat itu dari sisi manajemen melihat ingin ada satu pembagian, ya, segmentasi yang paling tidak UKM ini juga mendapatkan satu porsi, sehingga pada saat itu saya di-challenge, bisa nggak ini kita tingkatkan secara presentasi lagi, ya? Dari portofolio yang ada. Nah, ternyata ini Pak Firman ini orangnya likes challenges, ya. So kita akan kembali lagi setelah jeda ini untuk kembali lagi ke narasumber kami bagaimana challenges di micro business ini, ya. Setelah ini, stay with us.